Salam saudara diberkati oleh Tuhan. Tanggal 7 Oktober yang lalu ada peristiwa yang sangat mengharukan bagi negara Israel, yaitu dalam beberapa dekade, kurang lebih 50 tahun. Israel tidak pernah mengalami hal yang seperti ini selain peristiwa Holocaust oleh Nazi Jerman. Dan peristiwa ini terjadi pada waktu Israel merayakan salah satu hari raya suci mereka yang namanya Yom Kippur. Yom Kippur itu dari bahasa Ibrani, Yom artinya hari dan Kippur artinya menudungi. Tuhan menudungi orang Israel dengan memberikan persembahan darah. Dan orang Kristen tidak perlu melakukan Yom Kippur karena darah yang mengkungkung kita adalah darah Kristus. Itu juga terlihat jelas pada waktu Israel keluar dari Mesir dengan dioleskanlah darah di ambang pintu, maka malaikat maut melewatinya, maka disebut dengan Passover atau Pesah. Nah, saudaraku, peristiwa yang terjadi di Timur Tengah atau di Israel sekarang adalah bukan peristiwa agama. Karena di Palestina itu, di Gaza juga banyak orang Kristen. Di daerah sana yang menjadi permasalahan adalah perebutan tanah, kekuasaan, dan penindasan. Sehingga naluri kita harus kembalikan kepada rasio yang benar bahwa apakah Palestina itu tanah perjanjian atau Israel, Yerusalem adalah tanah perjanjian. Ada satu ayat yang indah yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 137 ayat pertama, dibilang, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Kata Sion di sini menunjukkan kepada ungkapan kesayangan. Dan Yesus pernah berkata, hai putri-putri Sion. Pada waktu Yesus turun dari Bukit Sion, lalu menuju ke Bait Suci, mereka membentangkan pakaian mereka dan Yesus mengungkapkan perkataan, hai putri-putri Sion. Artinya sebuah ungkapan kesayangan. Ayat ini dalam konteks Israel pada waktu dibuang dan mereka mengingat Sion, suatu kota yang indah, megah yang telah hancur karena ulah dari dosa nenek moyang mereka. Nah, saudaraku, mengapa Yerusalem atau Israel menjadi pusat atau target rebutan bangsa-bangsa? Ada beberapa hal yang ingin saya komunikasikan kepada kita, yaitu ada kurang lebih ada enam item kenapa Yerusalem atau Israel menjadi pusat perebutan bangsa-bangsa. Yang pertama, kita lihat dulu kisah daerah atau tanah perjanjian, Promised Land ini, yaitu dalam kisah Yusuf dan keluarganya. Saudaraku, untuk menggenapi nubuatan kepada Abraham, maka ada satu peristiwa yang melatar belakangi, yaitu kelaparan. Dan Alkitab berkata, Yusuf yang sudah terjual di Mesir dan menjadi orang kedua mangku bumi di Mesir, lalu datanglah Yakub dan saudara-saudaranya. Jadi kurang lebih 430 tahun atau 400 tahun dalam penjajahan, perbudakan, lalu Israel dibawa keluar untuk masuk ke tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kisah kedua adalah kisah Elimelek dalam kitab Rut. Dalam kitab Rut kita temukan bahwa pada waktu Elimelek yang tidak setia ini meninggalkan tanah perjanjian, maka bukan hal baik yang mereka temui, tetapi justru kelaparan dan kematian, baik itu Elimelek, Mahlon, dan Kilon. Tapi karena Tuhan mempunyai janji yang agung, yaitu janji tentang tanah yang harus dimiliki oleh mereka, yaitu eternal covenant, maka Tuhan membawa kembali mereka kepada tanah perjanjian melalui Rut. Dan Rut, dari situlah datanglah keturunan Boaz dan Daud sampai kepada Yesus. Kisah ketiga adalah kisah Abraham.
Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 20 dikisahkan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham setelah Abraham melewati tahap per tahap, yaitu mulai dari Mesopotamia ke Haran dan Haran kepada tanah perjanjian, dan nanti di pasal 22 bagaimana Abraham yang begitu cinta kepada Tuhan, bukan kepada harta, bukan kepada anaknya, tetapi kepada Tuhan yang memberi janji mengorbankan Ishak. Nah, Abraham sebenarnya kurang memahami janji Tuhan bahwa di negeri itu ada kelimpahan dan ada pemeliharaan Tuhan dalam masa kesukaran. Tetapi nanti baru terjadi kemudian. Dan sampai hari ini baik orang Muslim, baik orang Kristen dan orang Yahudi itu menyebut Abraham itu bapak leluhur. Sehingga dalam Alkitab selalu kita temui Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kisah keempat adalah tatkala pembuangan dan pasca pembuangan. Di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 23, raja yang tidak mengenal Tuhan, Raja Kores atau Koresi, itu memberikan sebuah titah setelah genap 70 tahun Israel ada dalam pembuangan, diajar oleh Tuhan. Maka oleh Raja Kores berkata, biarlah ia berangkat pulang. Dalam bahasa Ibrani adalah Yael atau Yeel. Nah, mereka disuruh berangkat pulang untuk menggenapi nubuatan Tuhan bahwa tanah yang mereka dulu lahir dan tanah di mana mereka ada itulah tanah perjanjian. Tanah yang diberikan oleh Tuhan melalui eternal covenant kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu peristiwa yang lain lagi. Kenapa Israel itu menjadikan Yerusalem itu tanah suci mereka dan bangsa-bangsa lain pun ingin merebutnya. Yaitu yang kelima adalah peristiwa yang paling memilukan, yaitu dalam sejarah Holocaust. Nah, saudaraku, ada satu museum di Israel namanya Museum Holocaust. Saya pernah berkunjung ke situ bulan Mei tahun 2008. Saya menyaksikan sendiri kesaksian, testimoni dari orang-orang yang selamat perihal kekejaman dari Nazi, Hitler, dan bangsa ini yang ditindas oleh Hitler sampai mereka itu mengalami penindasan dan pembunuhan, masuk ke kem-kem gas dan mati lemas, bahkan mereka tidak diberi makan sampai lemas, sampai mohon maaf kemaluan mereka ditusuk dan terbelah. Itu begitu mengerikan sekali. Di Holocaust Museum Israel itu memang tidak boleh ambil foto sehingga saya tidak punya dokumentasi, tetapi tercatat kurang lebih 6 juta jiwa yang mati dalam seketika. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, peristiwa Holocaust itu sebenarnya terjadi karena menurut Alkitab bahwa ada satu sumpah mereka di dalam Matius pasal 27 ayat 25 pada waktu Yesus dihadapkan kepada penguasa saat itu. Pilihlah Yesus atau pilihlah Barabas. Dan mereka memilih Yesus, bukan memilih Barabas. Barabas artinya Ben Ab itu artinya anak bapa. Barabas dibebaskan. Barabas itu lambang dari kita. Kita dibebaskan dan Yesus mati menggantikan kita. Jadi 2000 tahun yang lalu peristiwa atau cerita tentang pembebasan Barabas, anak bapa adalah kita yang berdosa, itu sudah digenapi di dalam Kristus. Dia mati di bukit Golgota menggantikan Barabas supaya kita diselamatkan. Kalau Barabas yang disalibkan, Yesus dibebaskan, maka tidak ada penyelamatan sampai hari ini. Nah, tetapi sifat hukuman itu tidak permanen. Sekali lagi, sifat hukuman dari janji mereka bahwa biarkanlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan anak cucu kami dalam Matius 27 ayat 25 itu tidak bersifat permanen atau tidak untuk selama-lamanya. Sehingga orang Israel terusir. Sejak itulah orang Israel terusir ke seluruh pelosok dunia. Dan sejarah mencatat bahwa pada tahun 70 pada bulan Av dalam hari raya atau hari orang Yahudi namanya bulan Av, itu tanah suci atau bait suci saat itu diratakan oleh Jenderal Titus dan bait Allah dihancurkan sehingga orang Israel
tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini, sehingga mereka tidak punya tempat ibadah lagi. Dan mereka hanya beribadah di sinagog dan di tepi barat atau di Western Wall, di tembok barat itu, karena itu adalah sisa daripada bait suci Salomo yang megah kurang lebih 55 meter. Lalu pada tahun 135 Masehi, Kaisar Hadrian pun mengusir orang-orang Yahudi dalam tanah mereka, dan mereka disuruh untuk keluar dan pergi dari tanah mereka, sehingga nama Yerusalem diganti dengan nama Syria Palestina. Dan mulai dari situ kata Palestina itu mulai ada. Tetapi sesungguhnya bukan Palestina yang dimaksud adalah orang-orang Hamas yang sekarang berperang bersama dengan orang-orang Israel, itu bukan. Sesungguhnya itu sudah terjadi di tahun 135 Masehi oleh Kaisar Hadrian yang mengganti nama Yerusalem itu menjadi Syria Palestina. Jadi bangsa Yahudi adalah bangsa hukuman akibat daripada penolakan mereka terhadap Mesias. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, maka sampai hari ini, karena Tuhanlah yang berjanji memilih mereka, maka Tuhan juga lah yang meneguhkan janjinya. Kita lihat, berkali-kali mereka hampir dipunahkan. Tetapi Israel tetap menjadi promised land bagi keturunan Abraham dan Ishak secara biologis dan secara iman. Yang keenam, peristiwa yang paling keenam. Kenapa bangsa-bangsa memperebutkan Israel, tanah Yerusalem? Yaitu tercatat pada tahun 324. Palestina dikuasai oleh Roma, yaitu di zaman Bizantium. Dan saat itu, pada tahun 324 itu, akhirnya dibangun juga satu gereja yang masih, beberapa gereja ya, tapi salah satunya yang menjadi tempat pesiara yang momentum sekali, memorial sekali, itu gereja Nativity Church atau gereja kelahiran yang dibangun oleh mamanya Kaisar Konstantinopel, yaitu Ratu Helena. Pada tahun 638 akhirnya Palestina atau Israel sekarang jatuh kepada kekuasaan Islam. Dan tahun 1099 Palestina kembali direbut melalui peristiwa salib. Nah, dalam peristiwa salib itulah kota suci kembali diambil. Karena pemahamannya bahwa kota suci ini atau promised land ini adalah untuk orang-orang percaya atau orang Kristen dan juga untuk Israel. Pada tahun 1516, Palestina dikuasai Ottoman dari Turki. Dan kalau Bapak Ibu sempat ke gereja Upper Room atau gereja perjamuan terakhir, itu masih ada sejenis tempat untuk salat ya, masih ada sampai sekarang. Itu dari zaman Ottoman tahun 1516. Dan pada tahun 1917 akhirnya Palestina atau negara Israel, tanah Israel sekarang direbut oleh British Inggris. Dan pada waktu itu, waktu terjadi perang tahun 1948, Israel mendeklarasikan, memproklamirkan kemerdekaan. Saat itu Israel berperang, dan karena tanah ini sudah dikuasai baik oleh Islam, baik dikuasai oleh Ottoman dari Turki, dikuasai juga oleh Inggris, maka pada tahun 1948 pada tanggal 14 Mei, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya dan Yerusalem adalah ibu kota negara Israel, dan juga sudah ada menjadi ibu kota kerajaan dan ibu kota negara Israel sejak zaman Daud. Dan zaman Daud berpindah dari Hebron ke daerah Yerusalem. Jadi saudara-saudara, saat itu tanah Palestina atau tanah Israel sekarang ini itu bukan ada pada orang-orang Muslim, bukan ada juga pada orang Romawi, tetapi berada pada penjajahan Inggris.
Nah, saudara-saudara, mengapa Yerusalem atau Israel selalu diperebutkan? Saudaraku, ada beberapa hal yang ingin saya mau sampaikan kepada kita, itu ada 3. Mengapa tanah ini kalau terjadi sedikit konflik saja itu mendunia. Beritanya itu mendunia. Tetapi kalau misalnya kita di belahan dunia yang lain, orang dibunuh 10, dibunuh ya mungkin 50, ya sepertinya tidak begitu tidak begitu heboh seperti di Israel. Bahkan ada yang berani mengirimkan bantuan, berani mengirimkan pasukan. Saya sebenarnya ketawa-ketawa aja karena orang masuk ke sana itu melalui sensor. Saya ini berkali-kali ke sana, sudah pakai stola pendeta pun masih diinterogasi. Saya paspornya itu sudah 4 kali berganti, itu pun tetap terinterogasi. Jadi kalau orang pergi untuk mau jihad ke Israel, saya itu pikir ini ngapain ya. Lalu orang kirim bantuan ke sana, semua itu terkontrol oleh PBB, terkontrol oleh dunia, sehingga belum tentu sumbangan Bapak Ibu itu sampai. Nah, oleh karena itu, kenapa Yerusalem atau Israel itu selalu diperebutkan? Ada 3. Yang pertama, janji ini tentang kota ini atau tentang tanah Promised Land ini 3 kali pernah ada. Yang pertama adalah kepada Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Yaitu bahwa Tuhan memberikan suatu visi, suatu pengetahuan lebih awal kepada Abraham. Bahwa tanah yang kau lihat itu yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Abraham pikir, gimana caranya? Aku nggak punya anak, gimana caranya gitu ya. Tetapi Tuhan bilang, tanah ini akan menjadi milikmu. Memang pada saat Abraham itu masih blank sekali ya. Tetapi akhirnya baru tergenapi di zaman Musa ya. Dan Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune. Nah, yang kedua adalah tanah ini 3 kali pernah dijanjikan. Yang kedua adalah kepada Musa. Kalau tadi di Abraham cuma bilang tanah Kanaan, kepada Musa itu dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 31 dibilang mulai dari laut Teberau, berarti dari daerah Mesir ya, sampai ke laut Filistin, sampai ke Efrat. Efrat itu Irak sampai ke Irak. Filistin itu daerah timur, berarti sampai ke Jordan. Ke daerah Efrat itu sampai ke Libanon, melewatinya sampai ke Irak. Jadi itulah tanah perjanjian. Sehingga sampai sekarang Libanon itu berperang di Israel karena sesungguhnya tanah itu dulu dalam perang 6 hari, 6 war day, itu direbut juga, tetapi akhirnya dikembalikan. Janji kepada Israel bahwa ini tanah yang diberikan Tuhan itu yang paling jelas adalah kepada Yosua, yaitu pasal 1 ayat 3 sampai 4. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa mulai dari padang gurun ya, kembali lagi Mesir, sampai ke gunung Libanon. Nah, Libanon berarti sekarang negara Libanon ya, sampai ke Efrat, Irak, sampai ke tanah orang Het, timur, berarti sampai ke mana? Sampai ke Jordan sana. Lalu sampai ke matahari terbenam, itu daerah Gaza, daerah barat matahari terbenam. Jadi, saudara-saudara berkata oleh Tuhan, tanah ini semakin diperluas. Waktu di Abraham dibilang cuma Kanaan, di Musa dibilang daerah Teberau, daerah Filistin, dan daerah sungai Efrat. Di Yosua itu lebih dipertajam lagi. Nah, faktor kedua, kenapa Yerusalem itu diperebutkan? Menurut penelitian, saya ini dapat dari seorang teman saya yang sudah dapat state ya, atau sudah menjadi warga negara Israel, yaitu teman saya yang baik, dia orang Jawa, sedangkan suaminya itu orang Israel asli, dan dia memberikan pengetahuan kepada saya bahwa dalam lempengan bumi ini ada suatu penelitian, lempengan bumi itu sendi penemu titik temunya, sendi temunya itu antara Eropa, Asia dan Afrika, titik temunya itu adalah tanah Palestina. Sekali lagi, titik temunya itu, jadi lempengan bumi itu begini, dari sini, itu titik temunya itu di Asia, itu dari Eropa ke
Afrika, dan dari Afrika ke Asia itu titik temunya di Israel atau di Yerusalem. Sehingga tidak tahu juga kenapa dalam kemauan Allah itu menjadikan tempat ini menjadi tempat yang sentral dan diperebutkan. Dan ini juga sesuai dengan janji kepada Sem, Ham, dan Yafet. Yaitu Sem itu menjadi bangsa Asia, Ham menjadi bangsa Afrika, dan Yafet menjadi bangsa Eropa. Dan titik temunya itu ada di Yerusalem. Itu menurut peta penelitiannya. Lalu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kenapa Israel atau kenapa Yerusalem itu menjadi perebutan bangsa-bangsa? Karena Yerusalem menjadi pusat ibadat 3 negara, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Islam dipercaya ada Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Dan Yahudi di mana ada bait suci yang pernah dibangun. Dan satu-satunya Bapak Ibu, di dunia ini negara yang tidak punya tempat ibadah, tidak punya tempat ibadah adalah Israel. Karena pusat ibadah mereka itu harus di bait suci. Dan itu sudah dihancurkan. Pada waktu Ezra, Nehemia, Zerubabel bin Shealtiel membangun kembali bait suci yang kedua setelah diruntuhkan yang dibangun oleh Salomo. Sampai hari ini, tahun 70 tadi saya jelaskan, dihancurkan, maka tidak lagi dibangun. Sehingga Israel berkata bahwa tanah ini diberikan oleh nenek moyang kami kepada kami keturunan-keturunannya. Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada embrio pembentuk Israel itu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada leluhur kami yang dimana kami selalu berdoa menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Orang Yahudi ngotot. Dan orang Yahudi percaya sekali karena mereka punya Pentateuk. Mereka punya Taurat yang berkata bahwa tanah ini adalah tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan Kristen juga mengklaim ini adalah tempat suci bagi mereka atau kita orang Kristen, adalah bahwa Yesus Kristus pernah ada dan mati di Bukit Golgota di tempat itu. Sehingga kita berkata bahwa kenapa Israel atau kenapa Yerusalem menjadi perebutan, yaitu bahwa tempat ini menjadi tempat ibadah, pusat ibadah bagi 3 agama besar, yaitu Yahudi dengan bait suci yang pernah dibangun di sana, Kristen dengan mengaku Yesus Kristus yang pernah ada, mati, dan bangkit di sana, dan Islam berkata ada Al-Aqsa dan Dome of the Rock sebagai tempat suci bagi mereka. Nah, saudara-saudaraku, dengan kata lain bahwa tanah ini akan diperebutkan terus sampai Tuhan datang. Menurut kitab Wahyu, bahwa sejarah dunia ini dimulai dengan kekekalan Beresit tanpa ada waktu Kronos. Dan adanya Kronos setelah penciptaan. Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menjanjikan juru selamat. Tuhan memilih satu bangsa sebagai contoh, yaitu menjadi pilot project, yaitu Israel. Dan Israel menolak Kristus, menolak Mesias, dan mereka masih menantikan Mesias, maka Tuhan menghadirkan gereja. Nanti kalau gereja sudah rapture, baru Tuhan kembali berurusan dengan Israel di akhir zaman. Dan setelah itu akan terjadi pengadilan, dan setelah itu bangsa-bangsa akan menyerang Israel. Dan apakah ini adalah peristiwanya? Tidak ada orang yang tahu. Karena sekarang terjadi perang yang sudah dahsyat sekali, sudah ribuan orang yang meninggal, baik dari pihak Israel maupun dari pihak Hamas. Tetapi apakah ini ke akhir zaman? Apakah ini sudah penggenapan kitab Wahyu, penggenapan daripada nubuatan-nubuatan? Kita belum tahu. Tapi kita menjalaninya di dalam bahwa sejarah dunia ini ada pada sejarah Israel. Tidak ada pada sejarah bangsa manapun, hanya ada pada sejarah bangsa Israel. Dan suatu kelak, Alkitab berkata, semua bangsa akan menyerang Israel. Dan Israel seolah-olah terpukul kalah, tapi akan terjadi perang yang hebat di Harmagedon. Dan setelah itu Tuhan akan menghembuskan nafasnya, menghancurkan musuh-musuh Israel, dan Israel akhirnya tetap tinggal di tanah yang dijanjikan kepada mereka. Tanah perjanjian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan setelah itu baru bumi ini akan dihanguskan atau bumi akan diciptakan baru. Maka muncullah New Earth and the New Heaven. Disitulah semua bangsa-bangsa
akan diadili. Tapi orang percaya sudah diangkat, diadili di Bema atau Teu atau pengadilan Kristus untuk mendapatkan mahkota dan turun memerintah di kerajaan 1000 tahun. Kita nanti akan kembali di Yerusalem baru, yaitu New Earth dan New Heaven. Setelah adanya pengadilan bangsa-bangsa, kita akan bersama dengan orang yang namanya ada dalam kitab kehidupan, masuk dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan orang yang tidak ada dalam kitab kehidupan akan bersama dengan iblis dan antek-anteknya dalam neraka yang selama-lamanya. Jadi saudaraku, tidak akan berhenti. Sekali lagi, tidak akan berhenti. Negara ini, tanah ini akan diperebutkan. Meskipun sampai kepada Israel tetap mempertahankan kedaulatan sebagai negara merdeka dan Hamas mendeklarasikan kemerdekaannya, sekalipun negara ini tidak akan, atau di tanah ini terus akan terjadi penumpahan darah sampai Mesias Kristus datang kedua kali. Mari kita menata diri secara apik dan bijaksana. Jika hidup ini sementara, maka marilah kita berkemas-kemas menantikan Sang Raja Mesias yang sudah datang dan akan datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya, menerima mahkota dan hidup dalam kerajaan yang kekal. Akhir kata, jangan berjeri lelah di bumi ini, di mana Anda tidak akan membawanya di dalam kematian. Tapi ubahlah segala sesuatu yang kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan dan bernilai kekal. Tuhan berkati. Salam, masal, ubraka.